Ikuti ya kawan-kawannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kawan-kawan, waalaikumsalam. Kami datang bawa pasukannya, gitu ya. Di atas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami datang bawa pasukan. Mana kawan-kawan? Happy. Semuanya. Assalamualaikum. Kami datang bawa pasukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami datang Bawa pasukan. Oke, Officer, maju sambil kita nyanyikan DLD ya kawan-kawan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami datang bawa pasukan. Koruptor sekarang juga ya kita berteriak tangkap koruptor sekarang juga. 1, 2, 3. Baik kawan-kawan, perhatikan barisannya kawan-kawan. Tetap satu dalam barisan. Spanduknya kawan-kawan. Spanduknya kawan-kawan. Lagu Indonesia. Rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saudara-saudaraku sekalian, untuk bagaimana kemudian kita berbicara agar segera kasus korupsi dituntaskan, saudara-saudara sekalian.
suaranya. Kita harus lebih kompak untuk menyuarakan kebenaran saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saya meminta kepada kawan-kawanku, kepada saudara-saudara sekalian untuk melantangkan suara kita, untuk menguatkan kekompakan kita agar kita lebih kuat. Sebelum saya memulai orasi, saya minta teman-teman yang duduk, woi, yang duduk, berdiri. Kita kemarin bukan kawan-kawan, untuk kesekian kalinya kita mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, kawan-kawan. Permintaan kita kepada Komisi Pemberantasan Korupsi belum tiba, kawan-kawan. Masih tetap meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera memanggil dan menangkap Satya Wahyu Trenggono sebagai otak di balik proyek fiktif yang terjadi pada tahun 2017-2018, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita ketahui kerugian negara yang diakibatkan oleh kelakuan Satya Wahyu Trenggono, kawan-kawan, itu sangat dahsyat, kawan-kawan, sangat besar. Makanya kita tidak akan berhenti datang ke depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Jikalau permintaan kita, jikalau apa yang kita suarakan tidak diamini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka tidak, kawan-kawan. Masih semangat, kawan-kawan. Masih semangat, kawan-kawan. Datang ke depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita hampir sebulan kita mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, kawan-kawan. Kenapa, kawan-kawan? Karena kita merasa kita adalah masyarakat yang masih sadar terhadap keinginan, kepentingan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Kita masih sadar bahwa kita tidak mau orang-orang seperti Trenggono ini masih ada di pilihan, kawan-kawan. Kenapa? Ini berbahaya, kawan-kawan. Ini sungguh sangat berbahaya, kawan-kawan. Kawan-kawan, pada tahun 2017 saja, kawan-kawan, proyek fiktif itu merugikan negara sampai 200 miliar lebih, kawan-kawan. Kawan-kawan, Satya Wahyu Trenggono ini mencengkeram PT Telkom sejak 2012, kawan-kawan. Kita bayangkan, tidak bisa kita bayangkan berapa ratus miliar, berapa triliun aset negara, kekayaan BUMN yang dirampok oleh Satya Wahyu Trenggono beserta antek-anteknya. Sepakat tidak, kawan-kawan? Kawan-kawan, kenapa Komisi Pemberantasan Korupsi masih diam, kawan-kawan? Kenapa Komisi Pemberantasan Korupsi masih diam? Padahal sudah ada beberapa tersangka lain yang ditangkap, yang dinyatakan sebagai tersangka, kawan-kawan. Masa otak di balik proyek fiktif ini tidak tersentuh? Maka tidak, kawan-kawan. Ada apa yang terjadi, kawan-kawan? Apakah Satya Wahyu Trenggono ini bersembunyi di balik kekuasaan, kawan-kawan? Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi takut terhadap kekuasaan, kawan-kawan? Kawan-kawan, ingat, Komisi Pemberantasan Korupsi, rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia akan berada di sampingmu, akan berada di belakangmu untuk menegakkan keadilan, menangkap para pelaku koruptor, kawan-kawan. Kawan-kawan, berapa jumlah kita, kawan-kawan? Berapa jumlah kita, kawan-kawan? Satu, kawan-kawan. Satu tujuan kita, kawan-kawan. Pemberantasan korupsi untuk segera memanggil dan mengadili Satya Wahyu Trenggono, kawan-kawan. Otak di balik proyek fiktif yang terjadi pada 2017 korupsi. Karena menurut kepolisian kami, Satya Wahyu Trenggono
mereka beserta pemimpin sebagai kawan-kawan mengucapkan merata atas negara kita itu sejak tahun 2012 sampai saat ini kawan-kawan. Kawan-kawan ini sungguh dahsyat dan luar biasa kawan-kawan. Kawan-kawan, dominasi masih sebagai biru PPLN kawan-kawan. Kawan-kawan, mereka masih duduk manis, masih bersembunyi di balik kursi kekuasaannya kawan-kawan. Sampai saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan tindakan tegas untuk segera memanggil dan mengadili Saksi Wahid Nurgono beserta anggota-anggotanya kawan-kawan. Kawan-kawan, kawan-kawan, yang di belakang yang berkumpul agak maju ke depan kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, serta ikuti kata-kata saya kawan-kawan. Angkat tangan kiri kita kawan-kawan. Ayo semua teman-teman, masa aksi angkat tangan kirinya kawan-kawan. Ini membuktikan perlawanan kita. Itu digaji dengan uang rakyat kawan-kawan. Harusnya mengakomodir kepentingan rakyat kawan-kawan. Mendengarkan apa yang dilaporkan oleh rakyat Indonesia kawan-kawan. Sepakat tidak kawan-kawan? Angkat tangan kiri kita kawan-kawan. Angkat tangan kiri kita kawan-kawan. Kawan-kawan, ikuti kata-kata saya kawan-kawan. Ikuti kata-kata rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan kebenaran. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Kawan-kawan, yang menyumbangkan aspek kawan-kawan, kita tidak mau kawan-kawan. Kita tidak mau pokok-pokok Saksi Wahid Nurgono beserta rekan-rekannya terus memeras menjadikan PPLN sebagai satu perangai kawan-kawan. Itu kita tidak inginkan kawan-kawan. Kan kepada negara kawan-kawan. Maka berapa banyak rakyat Indonesia yang bisa melanjutkan pendidikannya kawan-kawan? Berapa banyak rakyat Indonesia yang tidak kelaparan kawan-kawan? Berapa banyak rakyat Indonesia yang tidak akan terkena stunting kawan-kawan? Pokok berada di dalam pemerintahan kawan-kawan. Kita meminta orang-orang seperti Saksi Wahid Nurgono bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Sepakat tidak kawan-kawan? Sepakat tidak kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan?
Baik kawan, tangkap koruptor. Baik kawan, tetap jangan kawan untuk menjaga ritme daripada perjuangan kita untuk mencuri uang rakyat sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan? Baik, ketika saya teriakan nama Wahyu Sakti Trenggono, kawan-kawan jawab tangkap dan penjarakan. Satu kali lagi, Sakti Wahyu Trenggono. Itu mereka menangkap bandit, koruptor, pencuri, maling yang bernama Sakti Wahyu Trenggono. Apakah cukup di situ? Itu sudah cukup kawan-kawan. Karena Wahyu Sakti Trenggono bukan sendiri kawan-kawan, melainkan ada antek-anteknya, ada bandit-banditnya, ada kelompok-kelompoknya yang dimana mereka bekerjasama, mereka bersama-sama melaksanakan tindakan pidana korupsi yang berada di Persepokan dengan cara membuat perusahaan-perusahaan bayangan, perusahaan cangkang dengan berbagai macam proyek-proyek fiktif yang sebenarnya proyek itu tidak ada sama sekali kawan-kawan. Untuk ada suara kita dari mana? Ada suara kita, pesan kita bisa sampaikan ke pimpinan KPK. Mari kita bantu dia terus kawan. Untungnya operator ada koruptor sekarang juga. Yang kompak kawan-kawan, jangan lupa kawan-kawan. Komisi Pemberantasan Korupsi kami mencurigai para komisioner atau anggota KPK bermain dengan koruptor. Kawan-kawan sekalian, jangan-jangan lima anggota KPK ini mereka mengambil uang dari para koruptor, khususnya Wahyu Trenggono dan antek-anteknya kawan-kawan, sehingga KPK tidak berani mempublis ke publik. Sudah hampir setengah tahun lebih proses ini digantung kawan-kawan sekalian. Kami dari FPN curiga Komisi Pemberantasan Korupsi malah memeras para koruptor kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kawan-kawan sekalian, kami curiga KPK bermain kotor di kasus ini kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, KPK menjadi alat pemeras rupanya kawan-kawan. Kasus ini tidak berani dipublis, tidak berani dipublis, diekspos kepada publik. Sejauh mana prosesnya? Karena sudah lebih dari setengah tahun lebih proses ini digantung dengan alasan pemeriksaan dan lain sebagainya. Hal yang sangat mudah untuk memenjarakan Sakti Wahyu Trenggono. Dia bukan politisi, dia tidak memiliki backing partai politik. Cuma sampai saat ini KPK sedang memeras para koruptor. Kawan-kawan ini benar. Hidup rakyat. Kawan-kawan sekalian, kami mencurigai komisioner-komisioner di KPK malah menjadi bangsat-bangsat kawan-kawan. Mereka tidak bekerja untuk rakyat, mereka tidak bekerja untuk negara, mereka bekerja untuk memperkaya diri mereka sendiri kawan-kawan sekalian. Oleh sebab itu maka kita Front Gerakan Nasional akan terus melakukan aksi di gedung KPK ini kawan-kawan. Hidup rakyat!
Kawan-kawan sekalian, kita akan terus beraksi, kita akan terus menekan kepada KPK untuk berani jujur mengatakan kepada publik apa sebenarnya yang terjadi dalam proses proyek fiktif ini, kawan-kawan sekalian. Ingat, proyek ini sudah ratusan miliar, bahkan triliunan, kawan-kawan sekalian. Wahyu Sakti Tenggono mafia di Telkom sudah lebih dari 10 tahun, bahkan 20 tahun lebih. Dia merampok uang rakyat oleh proyek-proyek fiktif di PT Telkom. Kawan-kawan sekalian, kami dari Front Pergerakan Nasional mencurigai KPK bermain mata, memeras para koruptor dengan dalih proses penyidikan dan lain sebagainya. Ini sudah hampir lebih dari 6 bulan atau setengah tahun. Sedangkan di sisi lain, proyek fiktif sudah disidangkan di Kejaksaan, tapi KPK malah melempem. Jangan-jangan KPK bermain mata mencari uang haram dari para koruptor. Hidup rakyat! Mana di mana gedungnya koruptor? Gedungnya koruptor ada di depan sini. Mana di mana sumbernya korupsi? Sumbernya korupsi ada di gedung ini. Untung aku punya. Jika ada yang mencolek kawan-kawan, jika ada yang berani mencolek, menindas, menindas kapok, hidup raya, hidup raya, kawan-kawan sekalian, gedung kita adalah gedung pejabat kementerian kehutanan perikanan di bawah. Dia adalah mafia proyek fiktif Perampok, sejak 12 tahun lalu. bangsat biadab, Tapi dia selalu lolos dari ancaman tangan aparat seperti kasus BTS yang triliunan rupiah dia rampok untuk kepentingan diri sendiri. betul. Hidup rakyat! Kawan-kawan, untuk kesekian kalinya kawan-kawan, kita kembali ke gedung rakyat ini, kawan-kawan. Kita kembali ke gedung yang dibangun oleh uang-uang rakyat, kawan-kawan. Kenapa, kawan-kawan? Kita ingin menyelamatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dari cengkeraman Sakti Wahyu Trenggono, kawan-kawan. Maka tidak, kawan-kawan, karena kita ketahui Sakti Wahyu Trenggono ini sangat luar biasa listriknya, kawan-kawan. Sangat luar biasa biadabnya, kawan-kawan. Bayangkan, kawan-kawan, Sakti Wahyu Trenggono mencengkeramkan kaki-kakinya untuk merampok aset-aset PT Telkom, kawan-kawan, sejak tahun 2012, kawan-kawan. Sampai saat ini ada kasus yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi, kawan-kawan, pada tahun 2017-2018, kawan-kawan, yaitu proyek fiktif yang dilakukan oleh Trenggono, kawan-kawan. Tapi sungguh-sungguh mengkagetkan, mencengangkan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Otak di balik pelaku tersebut masih duduk manis di kursi singgasananya sana, kawan-kawan. Maka dari itu kita tidak akan tinggal diam, kawan-kawan. Tidak akan tinggal diam kita, kawan-kawan, sebelum Sakti Wahyu Trenggono ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sepakat tidak, kawan-kawan? Maka kita ingin membersihkan kementerian, kita ingin membersihkan BUMN dari cengkraman-cengkraman para koruptor. Sepakat tidak, kawan-kawan? Maka kita tidak mau kementerian, kita tidak mau BUMN kita yang kita cintai, negara yang kita cintai ini dikuasai oleh pelaku-pelaku koruptor, kawan-kawan. Maka tidak, kawan-kawan, kita tidak mau pelaku koruptor bersembunyi di balik kekuasaan, kawan-kawan. Maka tidak, kawan-kawan. Operator Indonesia Raya siapa? Tangkap Trenggono, tangkap Trenggono, sekarang juga. Kawan-kawan, kurang kedengaran suaranya, kawan-kawan. Ayo teriak, kawan-kawan, yang ingin perubahan. Tangkap Trenggono, tangkap Trenggono. Trenggono, sekarang juga. Tangkap. Ayo, suaranya mana suaranya? Tangkap Trenggono, sekarang juga. Tangkap Trenggono, tangkap Trenggono, sekarang juga. Tangkap Trenggono, tangkap
tangkap Trenggono sekarang juga. Kementerian yang mereka pimpin kawan-kawan. Ya, sudah bicara ya. Oke kawan-kawan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kawan-kawan. Angkat tangannya kawan-kawan. Angkat tangannya Hidup rakyat. Kita rakyat Indonesia masih ada yang akan mengawal kelakuan-kelakuan yang bejat dan dilakukan oleh Kapolri Trenggono kawan-kawan. Kita akan terus berjuang kawan-kawan. Kawan-kawan, kita coba goyang pagar sedikit kawan-kawan. Kita goyang pagar sedikit kawan-kawan. Kita akan perlihatkan di Trenggono kawan. Yang ingin menegakkan keadilan, yang ingin menegakkan hukum masih ada di depan komisi, masih ada di depan Kementerian Kelautan kawan-kawan. Kawan-kawan, instruksi ada di mobil komando kawan-kawan. Kalau saya bilang 3 langkah revolusi, 3 langkah revolusi ke depan kawan-kawan. Kawan-kawan perlu ketahui, bapak polisi yang ada di depan kawan-kawan itu seragam-seragamnya dikeluarkan oleh rakyat kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Maka tidak mungkin polisi-polisi ini akan menindas rakyat. Maka tidak kawan-kawan? Tidak mungkin polisi-polisi ini akan menindas rakyat yang akan menyuarakan korupsi. Maka tidak kawan-kawan? Kawan-kawan, oke kawan-kawan? 3 langkah revolusi tahan sedikit kawan-kawan, tahan kawan-kawan. Musisi kayu Trenggono yang ada di dalam gedung komisi, yang ada di dalam gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan ini kawan-kawan. Kawan-kawan, kita hanya ingin menyuarakan, kita hanya ingin sedikit memberikan koperasi kepada Saksi Wahyu Trenggono kawan-kawan. Jangan sampai Saksi Wahyu Trenggono lengah dalam fungsi-fungsinya kawan-kawan sehingga dia lupa bahwa dia telah melakukan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2017 sampai tahun 2018 kawan-kawan. Ditengarai melakukan tindak pidana korupsi proyek fiktif kawan-kawan yang merugikan negara kita sampai ratusan miliar kepada kita kawan-kawan. Revolusi. Oke kawan-kawan, tahan kawan-kawan, tahan kawan-kawan. Kita akan perkenalan. Ini kita coba memperlihatkan ke Trenggono. Kita akan terus. Trenggono dinyatakan sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi kawan-kawan. Sampai Saksi Wahyu Trenggono ditahan di Komisi Pemberantasan Korupsi kawan-kawan. Sebagai tidak kawan-kawan. Oke, tangkap Trenggono, sekarang juga. Tangkap Trenggono, sekarang
Tuhan juga. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Merdeka. 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 Oke, baik, selanjutnya saya berikan ke orator. Kelanjutan untuk kemudian menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan amanat-amanat konstitusi, yaitu tentang pemberantasan kasus tindak pidana korupsi, kawan-kawan. Bahwa kawan-kawan, pada hari ini kita datang ke depan gedung Kementerian KPP yang mewah megah ini adalah untuk kemudian menyelamatkan gedung ini, menyelamatkan kementerian, menyelamatkan orang-orangnya dari seorang mafia kasus korupsi, yaitu Wahyu Sakti Trenggono. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Trenggono merupakan salah satu aktor kasus korupsi proyek fiktif yang ada di tubuh PT Telkom, kawan-kawan. Oleh karena itu, kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Trenggono bukan hanya 10-20 juta, bukan hanya 100-200 juta, tetapi bermiliar-miliar, bahkan hingga sampai dengan triliunan rupiah, kawan-kawan. Kawan-kawan, oleh karena itu, tugas kita adalah untuk kemudian menyampaikan kepada kementerian yang ada di depan kita, orang-orangnya yang ada di dalam, kecuali Trenggono, bahwa Anda harus berhati-hati sebelum Anda juga akan terseret oleh tindakan kasus korupsi Trenggono yang ada di gedung ini, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat, kawan-kawan? Baik semuanya, saya minta tangan kirinya di atas. Tangan kirinya di atas. Tangan kiri Bapak. Tangan kiri adalah melambangkan perlawanan kita, melambangkan perlawanan kita terhadap siapa? Terhadap korupsi, kawan-kawan. Bukan terhadap bapak polisi, bukan terhadap bapak-bapak yang mengamankan kita pada hari itu, bukan. Tetapi kepada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Trenggono, kawan-kawan. Kawan-kawan, berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Apa yang menjadi suara kita, apa yang menjadi pesan kita adalah pesan yang sangat penting, yaitu untuk kemudian meminta kepada Kementerian KPP, kecuali Trenggono, untuk segera menyerahkan diri ke KPK. Dan bapak-bapak ibu yang ada di dalam, yang saat ini sedang dekat dengan Trenggono, agar segera menjaga jarak sebelum Anda juga akan dipanggil oleh KPK. Masih semangat, kawan-kawan? Masih semangat? Di mana sumbernya korupsi? Sumbernya korupsi ada di dalam sana. Sama-sama semuanya. Di mana sumbernya korupsi? Sumbernya korupsi ada di dalam sana. Baik. Coba kami meminta dengan baik-baik. Kami meminta dengan baik-baik kepada bapak-bapak yang ada di sini. Apakah kami boleh masuk untuk kemudian memasang spanduk? Boleh nggak? Boleh nggak? Kita pasang bendera-bendera kita di depan, bisa nggak? Bisa nggak, kawan-kawan? Bisa ya? Mau kita coba? Kita pasang bendera kita, kita pasang bulu-bulu kita di dalam, agar orang-orang di dalam lihat dan bisa baca. Siap? Siap? Kepada Kementerian KPP agar segera menyerahkan Trenggono, Sakti Wahyu Trenggono, sebagai otak intelektual, sebagai aktor utama adalah pelaksanaan korupsi yang terdapat di PT Telkom. Jadi Trenggono adalah aktor utama yang membuat PT Telkom yang ada di Telkom. Dia mengeluarkan anak perusahaan. Dari anak perusahaan tersebut dibuatkan proyek-proyek itu yang anggarannya satu perusahaan sekian ratus miliar, kawan-kawan. Bayangkan ada kurang lebih 10-15 perusahaan Telkom yang ada di Telkom. Dan itu semua dibuat dalam bentuk proyek fiktif oleh Trenggono sebagai aktor intelektualnya, kawan-kawan. Oleh karena itu
keadilan kita di sini. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kami SPM mau menyelamatkan kementerian yang mewah ini, mau menyelamatkan kementerian yang mewah ini yang dibangun dari pajak-pajak rakyat, dibangun dari uang-uang rakyat untuk kemudian terbebas dari korupsi. Kenapa? Karena pelaku korupsinya ada di dalam sana, kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Atau anak bangsa kita sendiri, kawan-kawan, yang dimana jabatan dianggap sebagai keuntungan untuk kemudian bagaimana merampok atau menyalahgunakan jabatannya, kawan-kawan. Kawan-kawan, sudah lama kita berdiri di sini, kawan-kawan, tetapi nyatanya belum ada kejelasan, kawan-kawan. Kawan-kawan, kibarkan benderanya, kawan-kawan. Hormatnya mana ini? Koordinator di lapangan, kawan-kawan. Maju ke depan, kawan-kawan. Maju ke depan, kawan-kawan. Maju ke depan, kawan-kawan. Maju ke depan, kibarkan baju-baju perjuangan, kawan-kawan. Maju ke depan, kawan-kawan. Kita rugi di bawah terik matahari, kawan-kawan. Kalau kita tidak ada sedikit benturan, kawan-kawan, rugi kita ada di sini, kawan-kawan. Begitu banyak kesejahteraan yang telah dilakukan oleh para koruptor ini, sehingga atas dasar kesadaran kita bersama-sama, mari kita menuntut agar segera kasus ini dituntaskan, saudara-saudara sekalian. Baik, untuk membakar semangat kita, mari kita mendengarkan Sakti Wahyu Trenggono, mafia proyek fiktif PT Telkom. Front Pergerakan Nasional atau FPN menyadari kita masuk pada era atau peradaban teknologi digital, sehingga PT Telkom seharusnya menjadi front penting negara dalam menjaga kedaulatan telekomunikasi di era ini. Integritas SDM para penyelenggara negara di front telekomunikasi penting untuk berkontribusi dalam membangun masa depan bangsa, menopang jaringan digital yang terbaik untuk mewujudkan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat. FPN menduga keras terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Sakti Wahyu Trenggono di seluruh proyek PT Telkom. Karena memiliki rekam jejak sejak tahun 2012 sebagai pengusaha dan politisi, Sakti Wahyu Trenggono berperan menempatkan orang-orangnya pada posisi-posisi penting PT Telkom dan seluruh anak perusahaannya. Dalam penyelidikan KPK saat ini terkait 2 kasus dugaan korupsi di PT Telkom, nama Sakti Wahyu Trenggono selalu tersangkut dalam lingkaran setan proyek pengadaan barang dan jasa yang diduga proyek tersebut fiktif. Di antaranya lingkaran setan proyek pengadaan barang dan jasa yang diduga proyek tersebut adalah fiktif. Di antaranya kasus proyek fiktif Best Benefit Station atau disingkat BTS. Jejak Sakti Wahyu Trenggono juga terdapat dalam pengadaan dan penyediaan proyek data center pada anak usaha PT Telkom, yaitu SCT. Namun karena pengaruh politik, kedekatannya dengan penguasa sehingga masih bisa tersekutu dan lolos dari jeratan kami. Dengan demikian, maka hal ini tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi KPK dalam pencegahan kasus tindak pidana korupsi di PT Telkom. Proyek fiktif pengadaan barang dan jasa dan penyediaan data center PT Simpatika Caraka merupakan pintu masuk KPK untuk membongkar persekongkolan korup berbagai macam kasus yang terdapat di PT Telkom. Hal itu yang terindikasi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah oleh Sakti Trenggono dan Bobi Rasidin. Mereka adalah para aktor intelektual kasus proyek fiktif yang bukan hukum dan bahkan tak tersentuh serta sudah berpengalaman dan menderita di PT Telkom. Oleh karena itu, FPN mendesak agar KPK melakukan proses penyelidikan dan penyelidikan yang seksama, cepat dan menyeluruh, serta hasilnya harus sampai kepada publik. Proses transisi politik dan kekuatan telah memberikan sikap penguatan proses demokratisasi
dan penegakan hukum seperti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait politik lokal yang diduga oleh pimpinan nasional terpilih. Oleh sebab itu, kami dari Front Pergerakan Nasional atau FPN mengultimatum agar KPK 1. Segera tangkap dan penjarakan Sakti Wahyu Trenggono seperti perompak yang membajak PT Telkom dan anak perusahaannya sejak tahun 2012 yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah dengan mengintimidasi dan memeras para penguasa dan pejabat PT Telkom dan anak perusahaannya melalui berbagai macam proyek fiktif. 2. Segera tangkap dan penjarakan Bobi Rasimin yang merupakan operator Sakti Wahyu Trenggono dan mengetahui seluruh usaha yang plotting untuk pos strategis proyek negara. 3. KPK segera memeriksa seluruh proyek perusahaan Sakti Wahyu Trenggono yang dengan jelas bermain dalam bisnis teknologi komunikasi dan telekomunikasi di PT Telkom dengan berbagai macam bisnis ilegal. Demikian pernyataan sikap kami Front Pergerakan Nasional. Semoga di momentum yang berbahagia bagi bangsa ini kita bisa memenangkan perlawanan terhadap para pengkhianat bangsa yang memanipulasi anggaran negara untuk kepentingan para bandit korupsi yang merusak ketahanan bangsa dan bernegara. Jakarta, 26 Agustus 2024, Pimpinan Nasional Front Pergerakan Nasional Dos Santos sebagai Ketua Umum. Terima kasih. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada maju. Ayo maju. Kawan-kawan, instruksi ada di tangan saya, kawan-kawan. Kawan-kawan. 3, Hati-hati provokasi. Tahan dulu, tahan. Baris lagi kawan-kawan. Baris lagi kawan-kawan. Sekali lagi saya minta kepada bapak-bapak kepolisian. Bapak-bapak kepolisian, kami hanya ingin goyang-goyang pada kawan-kawan. Pagar ini dibangun dari uang rakyat kawan-kawan. Pagar tidak kawan-kawan. Pagar ini dibangun dari uang rakyat kawan-kawan. Oke baik kawan-kawan, maju ke depan kawan-kawan. 5 langkah revolusi. Bapak-bapak polisi, oke baik kawan-kawan, kita cinta damai kawan-kawan, Oke baik kawan-kawan, kita cuma ingin meminta, kita ingin menyuarakan bahwa Sakti Wahyu Trenggono ditengarai melakukan tindak pidana korupsi kawan-kawan. Kita tidak ingin dia titik mana sementara kita dibenturkan dengan kepolisian kawan-kawan. Maka tidak kawan-kawan. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Oke kawan-kawan, kita akan terus mengawal kasus ini sampai Sakti Wahyu Trenggono tertangkap kawan-kawan. Kita akan terus mengawal kasus ini sampai Sakti Wahyu Trenggono tertangkap kawan. Maka tidak kawan-kawan. Oke baik kawan-kawan, kita simpan tenaga kita kawan-kawan. Kita akan datang lebih banyak lagi ke depan Jerung Kementerian Kelautan dan Perikanan kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan.
kawan-kawan, kita kembali ke armada kita dengan tertib. Angkat panji-panji kita kawan-kawan. Angkat panji-panji kita kawan-kawan. Kita kembali ke armada kita dengan tertib kawan-kawan. Terima kasih kepada Bapak Kepolisian yang telah mengawal kita ini. Dan kami akan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendera dulu. Teman-teman yang penanggung jawab, bendera. Bawa ke armadanya masing-masing. Bawa ke armadanya masing-masing. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.